orang-orang kecil, kawan-kawan saya yang tidak berpembela, yang tidak ada yang memperhatikan akhir-akhir ini, dan mereka menangis sesama mereka dan pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Mundurnya calon gubernur dan wakil gubernur Mulyadi dan Ali Mukhni Sumatera Barat itu tampaknya hanya permainan elit politik ya, dimulai dengan salah ngomongin Puan Maharani ketika dia memberikan sambutan singkat setelah merekomendasikan Mulyadi dan Ali Mukhni sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat. Dia bilang di video itu, semoga Provinsi Sumatera Barat mendukung negara Pancasila, dan ucapan ini memantik reaksi luas ya di kalangan masyarakat Minang yang menganggap ucapan ini semacam ya merendahkan masyarakat Minang atau mempertanyakan komitmen orang Minang terhadap Pancasila. Dan berita terakhir, Mulyadi yang didukung oleh PDIP kemudian mengembalikan surat keputusan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Ini tidak terlalu penting ya. Malah kita curiga ini satu isu yang sudah di set up sejak semula untuk mengalihkan perhatian terhadap rakyat kecil yang semakin susah dan tidak diperhatikan oleh para elit-elit politik dengan memunculkan isu ini menjadi nasional. Kita lihat, saya tadi pagi ya kedatangan tamu saya, tukang es potong itu kan sekarang hari Sabtu jadwalnya acara makan gratis ya di pesantren Ojo Lali, sumbangan dari donatur. Terima kasih untuk para donatur di 5 benua yang sudah mengirimkan uangnya untuk makan gratis setiap Sabtu ya. Itu dia bilang, tukang itu Pak Saparin namanya, sampai jam 12 dari pagi baru dapat uang 5.000 jual es potong yang dia ambil dari bosnya, dari tokenya, bukan toke, dari bosnya itu 5.000. Dan dia mengeluh ya, sudah lama itu untuk memenuhi kebutuhan hidup itu sehari-hari susah sekali. Dan ini nggak ada yang perhatikan, nggak tersentuh oleh bantuan 600.000 yang katanya disampaikan, dan sudah sampai ke beberapa orang yang ternyata orang-orang yang dapat di sini, di kampung ini juga orang yang berada, bisnisnya maju, ya, bukan orang yang susah ya. Tapi orang yang susah seperti itu malah tidak tersentuh ya oleh jaring pengaman sosial semacam bantuan tunai langsung 600.000 itu. Jadi kemudian ada lagi tukang baslok itu, kawan saya juga, sampai jam 12 hanya 5.000 laku baslok tuh, bakso yang dicolok pakai bukan besi, pakai tusukan sate, terus ada kuahnya, dimasukkan plastik, kasih kuah kayak bakso. Itu baslok namanya, bakso colok ya. Terus belum lagi saya pagi tadi mendatangi suami istri yang memang jualan makanan matang di sebuah pabrik tidak jauh dari Parung, agak ke sana itu. Ya betul-betul limbung ekonominya. Kenapa? Karena sudah 3 bulan pabrik itu tutup. Dan tidak ada yang membela rakyat-rakyat kecil seperti itu ya. Jauh dari percakapan kaum intelektual, jauh dari percakapan tokoh-tokoh partai, baik di PDIP, baik di PKS, baik di PAN, baik di Demokrat dalam konteks pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Sumatera Barat ya. Sama sekali memang itu soal-soal yang diungkapkan oleh siapa itu, Puan itu kemarin yang memantik menjadi perbincangan nasional itu sebenarnya sangat elit dan tidak
mengalihkan perhatian pada masalah-masalah ekonomi real yang dihadapi masyarakat yang mereka alami jutaan ya, dialami jutaan yang tidak diperhatikan sama sekali oleh pemerintah kecuali sekedar karikatif saja, memberikan terkesan sudah membela rakyat dengan memberikan 600.000 misalnya, tapi lebih banyak yang nggak dapat kan, padahal orang-orang yang kecil itu betul-betul bertarung sehari demi sehari untuk mencari uang yang seakan-akan uang itu hilang. Kenapa hilang? Itu sudah dijelaskan kenapa uang cash itu hilang, karena uang cash yang ada itu sebagian besar untuk membayar hutang, kata Rizal Ramli, dan kredit-kredit perbankan kan tidak jalan sehingga tidak ada uang yang beredar di masyarakat karena perbankan ragu-ragu melontarkan atau menguncurkan kreditnya. Itu sebabnya uang begitu susah ya, terasa hilang ya, di masyarakat karena uang yang ada itu dipakai untuk membayar hutang, bunga-bunga hutang yang jatuh tempo, kata Rizal Ramli. Dan itu berdampak langsung kan, keputusan ekonomi itu berdampak langsung kepada ekonomi rakyat yang tidak ada yang membela ekonomi rakyat ini. Ada pabrik tekstil di sini, di depannya itu selalu jualan, yang jualan itu somai yang didorong, suka lewat sini tapi dia mangkal di pabrik tekstil itu. Karyawannya itu berapa? 1.200, sekarang tinggal 200. Tentu memukul ya sektor ekonomi real yang tukang somai, tukang gorengan. Tukang gorengan itu hancur dan kemudian dia berpindah ke tukang es dengan mengambil barang dari orang lain, es orang lain, dan tetap es itu tidak laku. Yang kini-kini nasib rakyat kecil itu ya, itu yang harus menjadikan fokus pertama, fokus utama, dan fokus yang dipertajam untuk diperhatikan pemerintah justru tidak diperhatikan dan malah mengerubuti ya, merubung sebuah isu yang sangat elitis tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur di Sumatera Barat. Kalau buat saya memundurkan, dikembalikan surat keputusan nggak terlalu penting, dan itu juga bagian dari manuver politik PDIP. PDIP sekarang beda dengan PDIP zaman Taufik Kemas ya. PDIP sekarang beda dengan PDIP saat menjadi oposisi dan tidak masuk menjadi dalam pemerintahan. Sudah kehilangan dua wajah sekaligus, kehilangan wajah Islamnya sehingga tidak ramah terhadap Islam, dan kedua sudah kehilangan wajah wong ciliknya yang membela wong cilik. PDIP sekarang sudah PDIP yang berbeda sama sekali. Jadi dalam konteks itu ya, pengembalian surat keputusan dukungan dari partai kepada Mulyadi dan Ali Mukhni itu sama sekali itu hanya permainan manuver para elit seluruh partai politik yang sedang bertarung dan tidak menyentuh akar persoalan orang-orang kecil, kawan-kawan saya yang tidak membela, yang tidak ada yang memperhatikan akhir-akhir ini, dan mereka menangis sesama mereka, dan pemimpin hilang dalam benak mereka, dalam alam pemikiran mereka. Orang-orang kecil selalu menjadi tumpuan basis perdebatan dan tidak pernah dibela pada level yang nyata. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.